Ini nggak masuk ini. Masa sekelas menteri korupsinya kayak gitu? Terima insentif ke yayasan yang terafiliasi. Kan gampang di-tracking sama Kejaksaan dan KPK, Pak. Apalagi... Ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui, Ketua BGN ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus korupsi di BGN. Nah, itu ada netizen yang berkomentar, cara korupsi Ketua BGN ini seperti anak SMA yang memarkup uang jajan, jadi kurang canggih. Bahkan netizen ini memberikan saran ya, cara korupsi setingkat level tinggi, yaitu selevel tingkat menteri. Jadi bukan selevel anak SMA. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat di bagian belakang video ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini pemerintah gila sih ya. Laptop i3 harganya 24 juta pengadaannya. Gila teman-teman. Karena apa nih? Gue bandingin ya. Kalau 24 juta itu udah dapat spek gaming RTX-nya itu 5050 teman-teman. Ini nih. Kalau buat ngoding bisa. Ini Toshiba Dynavook i5 Gen 10 teman-teman. Ini stoknya kita banyak juga. Dan teman-teman, ini harganya berapa? Harganya cuma di 4 jutaan doang. Ini udah bisa ngoding juga, dan speknya bener-bener di atas rata-ratanya yang pemerintah itu anggarkan ya. Ryzen 3 atau i3 harganya 24 juta. Itu sih gila parah sih teman-teman. Ini aplikasi nilainya 550 miliar. Kalau lu mau pakai orang-orang yang jago banget untuk ngejahit engineering aplikasi ini, dengan duit 550 miliar, tuh lu bisa bayar orang dari MIT, Harvard, Stanford, atau alumni dari company kayak Fang gitu ya. Itu lu bisa gaji mereka selama 10 tahun. Kalau lu mau pakai engineer biasa yang dari lokal aja ya, orang Indonesia, lu bisa bayar 100 orang sekitar 35 sampai 76 tahun, itu alias dari dia fresh grade sampai dia pensiun. Tapi masalahnya, bikin aplikasi kayak begini doang itu nggak butuh 100 orang, dan nggak butuh juga orang-orang dari Ivy League atau pentolan-pentolannya Feng tuh. Kalau ditanya, harusnya berapa orang bang? 2 orang aja cukup. Itu pun juga dibantu sama AI. Nah pertanyaannya, 550 miliar ini tuh buat apa aja? Kalau outputnya cuman kayak begini doang. Katanya pakai IoT. Nah, dana buat perangkat kerasnya itu udah ada sendiri. Totalnya tuh sekitar 199 miliar di luar dari 550 miliar ini ya. Berarti persepsi gua, 550 miliar ini cuman buat riset dan pengembangan doang. Hardware IoT kayak SBC-nya gitu, itu harganya sekitar 600 ribu sampai 5 jutaan. Dari 550 miliar, lu mau beli perangkat SBC itu berapa biji? Maksudnya tuh setiap dibak meledak gitu apa gimana? Nah, dari fakta yang gue sampaikan sedari tadi, ternyata buat bikin sekelompok masyarakat itu sejahtera, ternyata nggak mahal. Lu bayangin nggak sampai 1 triliun, lu bisa gaji banyak engineer itu dari fresh grade sampai mereka pensiun. Tapi kenyataannya sekarang, para engineer di Indonesia itu sulit banget cari kerja. Dan hampir semuanya itu nganggur. Ini fakta loh ya. Begitu banyak uang yang digelontorin sama pemerintah, tapi nggak ada yang kerasa sampai ke bawah. Nggak ada duit yang beredar. Yang padahal di media pun kita bisa ngelihat setiap minggu, setiap bulan selalu aja ada terobosan triliunan rupiah dari pemerintah itu digelontorkan, yang kita nggak tahu muaranya kemana. Kebetulan karena gue engineer dan ini relate sama gue, melihat 1,2 triliun yang digelontorin pemerintah untuk IT BGN itu agak ganjil menurut gue. Gue tahu karena gue udah bikin aplikasi tuh banyak banget. Terakhir gue bikin super tools untuk AI itu kalau ditotalin biayanya sama COGS-nya gak sampai 50 juta. Yang gue yakin aplikasi yang gue bikin dengan menggelontorkan dana tidak sampai 50 juta rupiah itu lebih bagus daripada ini. Lagi-lagi pengadaan anggaran dari BGN semakin tidak masuk akal. Badan Gizi Nasional kembali jadi sorotan. Tahun 2025, mereka tercatat menggelontorkan sekitar 1,57 miliar rupiah, bukan untuk makanan, tapi untuk sikat dan semir sepatu. Total ada 12 paket kontrak. Bahkan satu paket semir sepatu tembus 610 juta rupiah lebih. Pengadaan lewat e-katalog, tapi harganya disebut lebih mahal dari pasaran. BGN bilang ini semua sesuai prosedur dan kebutuhan program makan bergizi gratis. Tapi publik mulai bertanya, apa relevansinya sikat sepatu dengan gizi masyarakat? Di saat anggaran besar digelontorkan, masyarakat cuma minta satu, transparansi dan logika. Guys, Menteri Keuangan kita sampai kaget pas tahu Badan Gizi Nasional tiba-tiba borong puluhan ribu motor listrik. Jadi ceritanya, Badan Gizi Nasional atau BGN ini beli sekitar 21.000 unit motor buat operasional makan bergizi gratis. Masalahnya, Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menke ngaku kaget karena dia ngerasa ini ada miskomunikasi internal di pemerintah. Sebenarnya rencana ini udah pernah diajuin buat tahun 2025, tapi tegas ditolak sama Kementerian Keuangan. Alasan Menka itu simpel, fokusnya harusnya kasih makan rakyat dulu, prioritasin makanannya, bukan malah belanja aset kayak kendaraan. Gilanya, pas Menka lagi sibuk jelasin ke publik kalau anggaran itu dilarang, ternyata barangnya udah dibeli dari akhir tahun.
Pantesan Pak Menke kebingungan. Ibaratnya dilarang jajan, tapi tiba-tiba bungkusan makanannya udah ada di meja. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akhirnya buka suara soal video motor berlogo BGN yang viral itu. Dia konfirmasi kalau total ada 21.801 unit motor listrik yang sudah terrealisasi dari total pesanan 25.000 unit. Motor-motor ini katanya buat operasional Kepala SPPG biar program makan gratisnya makin lancar. Sekarang publik tinggal nunggu nih gimana hasil cek ulang anggarannya. Kok bisa pengadaan yang dilarang tetap jalan? Menurut kalian, lebih penting motornya dulu atau menunya yang ditambahin? Tulis di kolom komentar ya. Shirley Yuanda bikin peraturan ketat soal makan bergizi gratis yang akan masuk ke Maluku Utara. Dan di situ ia tidak akan membiarkan bahan-bahan dibeli dari luar daerah loh, dan memastikan semua bahan dalam pembuatan makan bergizi gratis untuk siswa berasal dari masyarakat, dan perputaran ekonomi akan semakin lancar. Tunggu Rik, emang anggaran MBG di Maluku Utara segede apa sih? Sampai dia ngotot banget, bahan bakunya itu nggak boleh keluar daerah. Gede banget Rin, jadi anggarannya 2,26 triliun rupiah buat lebih dari 460.000 penerima. Mulai dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita. Dan Shirley secara terang-terangan bilang dia tuh nggak mau dana segede itu malah lari ke Manado, Makassar, sampai ke Surabaya. Dia tegasin semuanya harus dibeli di Maluku Utara aja, biar petani sama nelayan lokal kebagian rezekinya. Terus caranya gimana Rik? Biar bahan baku lokal itu beneran kepakai, bukan cuma omongan doang. Nah ini yang menarik Rin, jadi Shirley nggak cuma ngomong, dia tuh ngegandeng Koperasi Merah Putih juga jadi off-taker resmi MBG. Jadi koperasi yang nyerap hasil bumi warga lalu menyalurkan ke dapur MBG. Dan idenya ini sampai dipuji langsung loh sama Mendagri Tito Karnavian yang nyuruh daerah lain untuk menirunya. Jadi satu kebijakan bisa kasih makan ratusan ribu anak sekaligus muterin duit triliunan rupiah di kantong masyarakatnya sendiri. Ini nggak masuk ini. Masa sekelas menteri korupsinya kayak gitu? Terima insentif ke yayasan yang terafiliasi. Kan gampang di-tracking sama Kejaksaan dan KPK, Pak. Apalagi mainnya markup. Aduh, yang di markup itu sepeda motor, tablet, sepatu. Nggak masuk. Anak SMA pun tahu cara markup. Bohongin orang tuanya, bilang mau beli buku harganya 50.000 aslinya, tapi bilangnya 100.000. Selisihnya dipakai uang jajan. Itu anak SMA. Harusnya Bapak lebih elit dong. Sekelas menteri yang menaungi BGN, Badan Gizi Nasional, dengan anggaran triliunan. Harusnya bisa dong lebih kreatif, bikin struktur biaya yang secara economic of value tidak bisa di-tracking atau tidak bisa divaluasi secara eksak kah? Seperti biaya R&D, bekerja sama dengan perusahaan di Hong Kong untuk membuat makanan tinggi protein dari ekstrak daun pisang kah? Kemudian uangnya itu dibayarkan ke sana, minta sama perusahaan di Hong Kong untuk transfer lagi dananya ke BVI atau British Virgin Island, Cayman Island atas nama perusahaan nomini. Kemudian perusahaan nomininya nanti comeback-kan uangnya ke Singapura atas nama trust dan family office yang Bapak buat sedemikian rupa sehingga tidak terafiliasi dengan nama Bapak katakanlah. Dan dari situ trust family office-nya beli emas batangan ke Singapura, simpen di pemerintah Singapura, aman sentosa, anti tracking, tidak terafiliasi. Kan harusnya gitu ya. Ya, harusnya lebih elit Pak, sekelas menteri. Memang benar kata netizen ya, pengadaan barang di BGN ini penuh kontroversi sehingga menjadi sorotan. Yang pertama itu tidak sesuai dengan peruntukannya. BGN yang masih carut-marut pelaksanaan di lapangan malah beli kaos kaki, ya, beli laptop, beli sepeda motor listrik. Nah itu kan tidak relevan ya dengan kondisi realnya. Seharusnya fokus pada di lapangan ya, agar program MBG ini bisa berjalan lancar ya. Kemudian ya, kalau memang niat korupsi ya, kalau caranya seperti ketua BGN itu pasti mudah di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Beli barang harganya berapa, di markup berapa, udah pasti jelas, sangat kelihatan sekali. Makanya netizen ini memberi solusi kalau mau korupsi gitu ya. Nah ini semoga dengan ketua BGN yang baru ya, program MBG ini benar-benar bisa bermanfaat bagi generasi muda ya. Kita doakan semoga ketua yang baru ini tidak menjadi pemimpin maling baru ya, kata Tio Ardianto ya. Semoga ketua BGN yang baru bisa menjalankan amanah negara dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai di sini, sampai bertemu di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.